Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang berkecimpung di dalam komunitas Bangun Energi. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bangun Energi untuk memberikan paparan mengenai Project Investment Analysis with Dynamic Risk Model dan Modern Valuation Method. Presentasi yang saya akan berikan pada siang ini, saya akan bagi 3, di mana yang pertama itu terkait dengan isu static cash flow modeling. Kemudian nanti di section kedua, saya akan bahas adanya perkembangan modern real option, di mana di situ kita bisa melihat perbedaan antara konvensional DCF sama modern real option. Kemudian setelah itu saya coba perlihatkan satu case study bagaimana perbedaan antara DCF versus real option di dalam melihat kebetulan kasusnya adalah di petroleum, yaitu terkait dengan bagaimana penerapan penilaian apakah itu bagus dengan gross profit atau royalty atau cost recovery. Itu yang mungkin lagi hot karena kebetulan baru-baru ini sudah keluar peraturan dari SDM terkait bagaimana kontraktor di dalam perpanjangannya bisa memilih opsi apakah itu bisa menggunakan PSC cost recovery ataupun PSC gross split, seperti itu. Jadi background industri terkait bahwa saat ini static DCF model itu sangat banyak digunakan di dalam, ini bukan saja mining tapi petroleum industry. Jadi saat ini ketika kita melakukan project investment analysis, selalu menggunakan yang disebut dengan deterministic model, dan metode valuation-nya selain IRR juga kita gunakan dengan DCF. Kemudian kalau kita lihat kenapa ada isu terkait dengan static DCF, itu sekitar tahun 80-an, kalau kita lihat bahwa banyak industri yang berbasis sumber daya alam, itu dikritik bahwa dia menghabiskan jutaan dolar selama booming pada waktu tahun 80-an. Salah satu yang menyebabkan kenapa mereka wasting billion dollars karena ternyata nilai yang menjadi akuisisinya itu overpriced. Sehingga banyak yang setelah booming tahun 80-an itu banyak nilainya tidak sesuai dengan harga akuisisinya. Nah, salah satu yang mereka lihat adalah bahwa mungkin metodologi daripada statik itu yang membuat adanya bias seperti itu. Dan itu salah satu yang akhirnya membuat banyak orang mencari lagi melihat apakah ada metodologi lain selain static DCF valuation. Karena kalau kita lihat bahwa industri kita yang berbasis tambang atau petroleum itu sangat rentan atau sangat sensitif sekali terhadap dinamika pricing. Price salah satunya. Belum selain price juga banyak resiko-resiko terkait dengan technical. Seperti itu. Dan kita tahu, sama-sama tahu bahwa kalau kita lakukan sensitive analysis, maka kita bisa lihat bahwa parameter oil price itu adalah, atau commodity price itu adalah sesuatu yang sangat sensitif di dalam berpengaruh dalam keekonomian suatu proyek pertambangan dan perminyakan. Nah, kemudian inilah yang akhirnya muncul fenomena yang disebut dengan flows of average. Artinya apa? Flows of average itu artinya cacat average. Jadi selama ini apa yang kita lakukan di dalam melakukan DCF valuation atau investment analysis itu kita menggunakan nilai tengah atau nilai rata-rata sebagai variabel atau asumsi variabel untuk mengenerate expected cash flow seperti itu. Dan biasanya ya diambillah posisi rata-rata seperti itu. Satu case, kemudian dilihat nilainya, apakah NPV-nya positif atau negatif, seperti itu. Tapi paling tidak hanya 1 atau 2 angka yang diambil, kemudian di-run di dalam keekonomian, seperti itu.
Kemudian ini yang menjadi adanya isu bahwa selama ini kita memodeling cash flow adalah dengan statis. Artinya ya variabel-variabelnya bersifat statis, tidak dinamis, sehingga mungkin hal ini yang menjadi kekurangan di dalam menilai suatu proyek pertambangan atau perminyakan seperti itu. Dan yang kedua, selain static cash flow modeling, juga ketika kita menggunakan metode penilaiannya, kita selalu menggunakan DCF, di mana DCF ini kalau nanti kita lihat, dia akan mendiskon future cash flow semakin lama semakin kecil. Artinya, ketika kita punya proyek yang misalnya 10 tahun atau 20 tahun periode operation-nya, maka nilai-nilai di akhir proyek ketika didiskonted hari ini, itu menjadi nilainya kecil. Seperti itu. Ini yang akhirnya adalah fenomena baru yang disebut dengan DCF selalu memfinalize long life project. Seperti itu. Ini fenomena yang akhirnya membuat orang tidak comfortable terkait dengan pendekatan DCF. Seperti itu. Jadi ini ada isu terkait dengan konvensional DCF metodologi yang kita sama-sama lakukan ketika melakukan investment analysis. Dan akhirnya di tahun 80-an juga muncul suatu metodologi baru yang sifatnya dynamic model, kemudian dikenal dengan real option. Nah, real option ini yang dipertimbangkan sebagai alternatif dari static DCF model. Seperti itu. Dan ini adalah perkembangannya. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya DCF itu adalah muncul di tahun 30-50-an. Jadi metodologi discounted cash flow itu, oke, mungkin saya coba jelaskan, sebetulnya metodologi-metodologi yang ada di dalam keekonomian proyek itu biasanya mengambil filosofi perhitungan dari produk keuangan. Jadi DCF ini dulunya muncul karena dia untuk menghitung obligasi. Obligasi itu adalah cash flow basis, kapan dibayarnya, repayment principal-nya, interest-nya, dan itulah akhirnya muncul di DCF. Kemudian DCF ini yang akhirnya diaplikasikan juga di dalam penilaian yang sifatnya non-financial sector, yang disebut dengan real business seperti itu. Kemudian sebelumnya mungkin itu adalah metodologinya adalah payback period. Kemudian setelah itu mendekati sebelum tahun 50-an ketemulah kemudian melakukan sensitivity dan scenario analysis. Kemudian baru di tahun 60-an setelah adanya teknologi komputer mulailah dilakukan simulasi. Simulasi menggunakan probability analysis sehingga kalau kita lihat bahwa baru di tahun 60-an sejak munculnya metodologi Monte Carlo simulation itu risk itu mulai dianalisa seperti itu. Nah, baru di tahun 70-an sejak diketemukannya suatu perhitungan option. Option sendiri adalah suatu produk keuangan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sering main saham mungkin akan mengenal bahwa option ini adalah derivatifnya saham. Ya. Nah, metodologi untuk menghitung option ini itu yang digunakan yang dikenal dengan Black-Scholes formula. Nah, penemuan ini yang akhirnya dengan Black-Scholes formula kita bisa menghitung produk keuangan yang namanya option. Kita bisa menilai option itu berapa harganya. Nah, baru dari situ dikembangkan untuk digunakan juga untuk menilai suatu real business atau project seperti itu. Dan perkembangannya adalah real option ini memang pada akhirnya banyak dikembangkan atau dipelopori oleh industri pertambangan dan perminyakan. Jadi sebetulnya real option ini munculnya adalah ketika dia melakukan penilaian pertambangan dan perminyakan. Karena wajar, karena banyak uncertainty yang ada di dalam industri pertambangan dan perminyakan, salah satunya adalah terkait dengan komoditas price, commodity price.